Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat organik. Sebelum saya melakukan pengembangbiakan bakteri PGBR, saya akan memperlihatkan tanaman yang sudah diaplikasikan menggunakan bakteri PGBR ya. Untuk yang sebelah kiri ini saya menggunakan air biasa, dan untuk yang sebelah kanan saya menggunakan bakteri PGBR. Untuk 1 minggu saya aplikasi 2 kali ya, jadi ini sekitaran sudah aplikasi 4 kali. Ini tanaman yang tidak diberi bakteri PGBR tumbuhnya kurang maksimal ya. Dan untuk ini saya tidak mengolah tidak mengolah media tanam. Saya ngambil media tanam yang bekas dari jeruk ya. Saya ambil, saya pakai di sini. Ini sahabat organik, kondisinya seperti ini. Oke sahabat organik, langsung saja untuk cara pengembangbiakan dari bakteri PGBR ya. Kita langsung ke lokasi. Oke, semua bahan sudah saya siapkan, dan untuk yang pertama saya gunakan gula merah sekitaran 1,5 oz, dan yang kedua ini adalah terasi sahabat organik, dan untuk yang ketiga ini adalah bekatul ya, ini bekatul sekitaran 1 kilo bekatulnya, dan yang keempat ini adalah kapur siri. Dan untuk bekatulnya sendiri ini sebagai makanan ya, jadi sumber karbohidrat kita ambil dari bekatul, makanya kita masak itu nanti biar dia jadi kayak bubur gitu ya. Dan untuk ini gula merah ini juga sama, ini sebagai makanan sumber energi juga. Dan untuk terasinya sendiri ini sumber protein ya sahabat organik. Kita bisa lebihkan untuk takaran terasinya atau cuma segini juga bisa. Dan untuk ini kapur siri. Oke, yang ini saya lupa ya, micin Ajinomoto. Ini fungsinya nanti untuk pemacu hormon giberelin ya sahabat organik. Untuk Ajinomotonya sedikit saja. Kita langsung saja menyeduh mumpung ini sudah mendidih ya. Nah ini semua sudah saya tulis di sini sahabat organik, jenengan bisa lihat ya. Jadi untuk bekatulnya sendiri kita tuangkan sedikit demi sedikit ya, biar dia tidak menggumpal. Kita tuangkan sedikit-sedikit, kita aduk seperti ini. Kemudian tuangkan lagi sedikit demi sedikit ya, sampai rata ya sahabat organik. Nah, nanti ini kalau kita tuangkan semuanya itu nanti menggumpal sahabat organik. Jadi kayak kayak nggak bisa terurai secara merata. Nah ini terasinya kita masukkan semua. Ini saya pakai 3 bungkus. Oke, setelah itu kita aduk terlebih dahulu. Setelah semua dari bekatul sama terasi sudah kita masukkan, dua-duanya itu ya kita aduk. Kemudian kita masukkan lagi gula merah. Ini gula merah kita ambil 1 oz atau 2 oz juga bisa, yang sudah saya cacah, kemudian kita tuangkan. Oke, seperti ini. Dan setelah itu ini Ajinomoto atau micin ya, kita ambil sedikit saja sahabat organik. Micin ini fungsinya nanti untuk memacu hormon giberelin ya. Kita ambil sekitaran ujung dari 0,5 ya, ujung dari sendok makan lah, seperti itu. Kita aduk sahabat organik. Oke, seperti ini. Nah, setelah semua selesai, matikan kompornya. Kemudian kapur sirinya ini kita masukkan ya. Kapur sirinya kita masukkan. Kapur sirinya cuman di setengah sendok makan sahabat organik. Tapi jika dirasa kurang sedikit gak apa-apa, kita tambah sedikit saja seujungnya. Nah seperti ini. Kemudian kita aduk ya sahabat organik. Setelah kita aduk, kita diamkan sampai dingin sahabat organik. Biarkan sampai dingin dulu ya ini ya. Kita biarkan dulu sampai dingin. Jangan lupa untuk diaduk juga. Oke sahabat organik. Sekarang kita akan menyaring ya. Jadi kalau seumpama sahabat organik tidak usah menyaring juga tidak apa-apa. Ini saya menyaring sedikit saja ya. Ini cairannya sangat kental sekali kayak bubur sahabat organik. Nih, yang jenengan bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Oke,
kita tambah air bersih sedikit, sekitaran 1 liter sahabat organik, untuk lebih mudah untuk menyaringnya ya. Oke, ini kita saring pakai saringan ini sahabat organik, apa ya, pakai saringan kayak biasanya yang dibuat jus-jus itu ya. Ini saringan yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi saya pakai kain, dan yang kedua ini saya pakai menggunakan kayak biasanya dibuat jus. Oke, setelah semua dirasa selesai, kita lihat ya, untuk cairannya sendiri sangat kental sahabat organik, meskipun kita tambah air 1 liter seperti ini. Caranya kental sekali toh. Nih. Oke, sudah seperti ini hasilnya. Memang harus kita didapat cairan yang sangat kental ya sahabat organik, sebagai sumber karbohidrat ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan biji PR itu memang harus kental seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung campur dengan biangnya ya, biang bakteri biji PR nya. Oke sahabat organik, ini adalah biang yang waktu awal kemarin kita buat seperti ini ya. Ini sudah jadi. Jadi bakteri PGPR ini tidak saya kocok loh sahabat organik. Selama ini sudah dapat 4 hari 5 hari mungkin ya, tidak saya kocok sama sekali. Mulai dari saya nuangkan itu tidak saya kocok. Itu sahabat organik bisa dikocok terlebih dahulu ya, tiap hari bisa boleh, tapi ini tidak saya kocok sama sekali. Tapi untuk melihat hasilnya itu memang seperti ini. Ini lihat, gelembung-gelembung sudah banyak sekali nih ya, banyak loh ini sahabat organik. Nih tuh kelihatan kan, nah ini ya, banyak toh. Oke, biar nggak terlalu lama kita langsung campur ya. Kita potong dulu, soalnya ini tidak saya saring sahabat organik, jadi saya langsung masukkan sekaligus dengan ininya, dengan apa, akar, dengan akarnya juga sekalian saya masukkan. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja. Nih, agak dekat lagi ya biar kelihatan teman-teman. Nih, untuk fungsinya sendiri ini sudah saya jelaskan di itu ya, di waktu pembuatan bakteri biji PR-nya itu sudah saya jelaskan semuanya. Meskipun tidak lengkap, tapi jenengan bisa lihat dari ini ya, dari internet itu kan banyak. Jadi bakteri PGPR ini juga merangsang pembentukan hormon auksin gibberellin sitokinin ya, dan menekan penyakit tanaman, dan meningkatkan unsur P atau melarutkan fosfat ya, pelarut fosfat ya, melarutkan unsur sulfur juga, kemudian meningkatkan nitrogen juga, menghambat pertumbuhan cendawa patogen yang ada di akar. Jadi dia bisa melindungi akar ya, akar tanaman dari cendawa patogen yang merugikan tanaman sahabat organik. Oke, semua sudah kita masukkan, kemudian kita aduk sampai rata. Nah, setelah itu kita masukkan molase sahabat organik. Kalau nggak ada ya kita nggak usah lah, nggak apa-apa kalau nggak ada, tapi ini lebih baik kita pakai gula lagi, kita tambah gula lagi ya. Kalau nggak ada molase kita bisa gunakan gula merah sahabat organik. Oke sahabat organik, setelah semua selesai kita tinggal menutup ya, kita fermentasinya kita pakai kresek ya sahabat organik. Jadi kita lubangi ya, sudah saya upload juga video yang pembuatan ini, sangat gampang. Kita fermentasi pakai selang. Oke, kita tinggal ikat saja. Nah, ini kita biarkan selama 7 hari ya sahabat organik. Kita biarkan selama 7 hari. Jangan lupa untuk setiap hari kita aduk ya, biar tercampur merata untuk fermentasinya dan bisa diaplikasikan. Untuk dosisnya sendiri sahabat organik bisa digunakan 5 ml untuk 1 liter air ya sahabat organik, seperti itu. Jadi gunakan dosis terendah terlebih dahulu ya, jangan langsung digenjot ya untuk pengaplikasiannya. Setiap lahan memang berbeda sih sebenarnya, tapi untuk kalau yang umum itu kita ngambil yang dosis yang rendah terlebih dahulu, sampai nanti
bisa 10 mili per liter ya, atau nanti ini ya 250 mili sampai 300 mili per 10 liter air untuk kocor. Tapi hasilnya ini memang sangat bagus sahabat organik, tidak diragukan lagi ya. Kita akan tunggu hasil dari fermentasi selama 7 hari atau 14 hari ya sahabat organik. Kita lihat nanti. Oke sahabat organik, sekarang di sore hari saya akan melihat ya, jadi akan membuka ini fermentasi yang sudah sekitaran 10 hari mungkin ini ya, saya lupa. Jadi akan saya lihat untuk hasilnya seperti apa. Kita buka ya. Oke. Nah ini baunya tidak asam ya, tidak seperti kayak tape ya baunya. Jadi baunya itu ada kayak ini sahabat organik, kayak awal kita bikin indukan itu. Nah itu kayak apa ya, kita bikin indukan baunya seperti apa ya, seperti inilah. Cuman kalau kita sudah kita kembangkan, bau indukan itu agak lebih segar sedikit gitu loh, bukan bau basi ya sahabat organik. Kayak bau apa sih, entahlah, pokoknya tidak bau asem ya. Dibilang harum ya juga tidak bau harum, dan bau agak kayak nggak enak. Bukan itu, baunya kayak apa ini ya, entahlah. Jenengan coba mawon. Jadi sahabat organik coba nanti bikin indukan dan baunya itu seperti apa. Jadi itu nanti ketika diperbanyak baunya sama seperti semula, tidak ini ya, tidak berubah seperti asam. Ini baunya seperti semula, hanya saja agak lebih halus, jadi agak lebih halus, kemudian kayak lembut, tidak berbau busuk, tidak berbau tape. Kayak apa sih, nggak bisa bilang sih saya ya. Mungkin sahabat organik bisa mencoba ya. Jadi ini larutan yang sangat kental, dia mengendap dan jadi warnanya agak seperti kayak kuning ya, oranye gimana ini ya, nggak tahu lah. Kalau kita aduk ya, endapannya ada di bawah ini, tapi kita boleh aduk atau kita boleh ambil yang bening, itu terserah jenengan. Ya, untuk hasilnya seperti ini sahabat organik, dan untuk ciri-cirinya yang sudah jadi, yang sudah kita kembangkan itu, nah, di atasnya ada spora-spora ya. Dan untuk warnanya mungkin bisa bermacam-macam mungkin ya, kalau berbeda-beda mungkin, tapi nggak tahu sih. Man ini saya jadinya warnanya agak kayak keorenan gitu. Nah ini kayak gini, dan baunya itu memang baunya seperti kayak indukan sahabat organik, seperti indukan yang pertama, hanya saja ini lebih halus gitu loh, lebih halus dan ada harum-harumnya sedikit, tidak busuk dan tidak bau tape. Oke sahabat organik, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.